Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Ugo TP dalam acara yang ditunggu-tunggu oleh warga minus 62 dan negeri di atas angan. Apalagi kalau bukan PGN Podcast nggak nyangka. Oke, Sobat PGN, episode kali ini dengan judul Ketika Cahaya Wajah Memudar. Teret teret. Oke, Sobat PGN, kali ini setelah hadir narasumber yang sudah kedua kalinya atau ke kali keduanya yang kita undang. Narasumber kita kali ini pasti kalian ingat ya, beliau adalah pemuka agama yang sangat fenomenal di negeri di atas angan. Sampai-sampai ya warga minus 62 heboh dibuatnya. Kalau nggak heboh, ya nggak mungkin viral ini pemuka agamanya. maaf Pak. Oke, pasti ingat ya, beliau adalah yang membuat viral penjual es teh manis. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Pak Agus Minta. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, sehat lahir batin. Insya Allah Masnya dan para kru di sini juga ya, dan para netizen yang sudah nonton podcast ini, warga minus 62 dan negeri di atas angan, insya Allah semua sehat lahir batin, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang masih jomblo, nah itu Mas, kelihatan jomblo itu ya, segera dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin Gus. Barakallah. Setelah viral dengan penjual es teh manis, aktivitas Gus Minta begitu padat dan merayap. Nggak ada waktu bergosip, apalagi kena gosip recehan. Sampai-sampai ya, Gus Minta ini minta perpanjangan waktu 24 jam itu sampai nggak cukup Gus ya. Wow. Sampai 26 jam. Gokil ya. Aktivitas dan jobnya apa Gus untuk saat ini Gus? Alhamdulillah, barakallah Mas. Aktivitas dan job sudah pada mengantri. Kayak antri sembako murah di Konoha. Ya, tahu sendiri Thomas ya. Kalau ingin viral di negeri di atas angan, bikin aja sensasi.
pasti nggak akan lama kemudian jadi booming, jadi viral dan heboh. Asem tenang. Untuk saat ini ada aktivitas yang harus saya kerjakan, yaitu melatih kambing, Mas, dan sapi. Yaitu mereka saya latih untuk ikhlas. Sekarang kan fenomena kan udah banyak, Mas, ya. Pada saat kurban, kambing, sapi pada berontak. Mereka tahu kalau mau disembelih, mau dijadikan kurban. Untuk menangani hal tersebut, saya punya inisiatif untuk mengajak ngobrol kambing dan para sapi yang akan dikurbankan, yaitu memahami para kambing dan sapi untuk ikhlas, bahwasanya mereka dikurbankan dengan hal kebaikan. Ya, biar para kambing dan sapi tidak stres, Mas. Mereka bisa legowo, bisa ikhlas pada saat dikorbankan, Mas. Ya, 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 ya. So, TOPBGT ya. Untuk Gus minta ini ya. Oke, Gus. Akhir-akhir ini media sosial ramai membahas wajah yang tidak bercahaya, dari muka sampai ke mata kaki. Infonya sih wajah terkena sihir. Ada yang bilang wajahnya kusam, makin gelap, jerawatan. Kalau jerawatnya dikumpulin ya bisa sekampung itu menuin muka tuh, Gus, menuin wajahnya. Sampai katanya pasangan kalau melihat wajahnya itu jadi menyeramkan. Nah, kalau begitu, Gus, sumama saya ya, Gus ya. Saya habis bergadang nonton bola Liga Kampung yang kapan hari lagi ditayangin di TV swasta itu, Gus. Ya kan pasti wajah ini jadi kusam, Gus ya. Nah, itu dia, Mas. Jangan semua hal langsung divonis sihir. Nah, kalau semalam bergadang nonton bola, tadi apa, Mas? Nonton bola Liga Kampung. Pastinya ya kurang tidur. Mancing mania tengah malam. Pulang-pulang duhur. Dapatnya cuma berapa? 1/4 kilo. Makan sembarangan. Makan di atas rel kereta api. Ya wajah pastinya bisa kusam. Apalagi wajah pasangan yang menyeramkan. Padahal apa? Sudah pada expired tuh oplasnya. Islam mengajarkan
kita untuk tabayun, mencari penjelasan yang benar, bukan langsung berprasangka buruk. Iya, 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 iya. Benar, 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 Gus. Berarti kalau jerawatan habis makan gorengan satu baskom, jangan salahkan tetangga ya, Gus ya. Betul sekali, Mas. Kasihan tetangganya nanti. Bisa-bisa dia lagi santai minum kopi kapal selam, tiba-tiba dituduh macam-macam, dituduh kirim sihir, padahal yang dikirim undangan ronda. Iya, iya, iya. Jadi wajah kusam, kumal, dan kusut itu belum tentu kena sihir ya, Gus ya. Belum tentu. Bisa-bisa karena kurang istirahat, stres, kurang minum air putih, penyakit tertentu, atau faktor lainnya. Nah, ini kalau memang ada keluhan ya, mas-masnya di sini juga ya, sampean juga. Kalau memang ada keluhan, silakan konsultasikan ke tenaga yang sudah mumpuni, yaitu tenaga medis terlebih dahulu. Oke, Gus. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana sebenarnya Islam memandang perihal sihir, Gus. Dalam Islam, sihir memang diakui keberadaannya. Akan tetapi, kita juga diajarkan agar tidak berlebihan dalam menyimpulkan sesuatu. Gangguan fisik atau perubahan pada wajah bisa memiliki banyak penyebab. Nah, itu dia ya. Karena itu, langkah pertama tetap mencari penyebab yang nyata dan memeriksakan diri bila ada keluhan kesehatan. Itu, Mas. Nah, ini dia, guys. Biar para netizen dan warga minus 62 nggak salah paham, nggak salah bedain antara muka kusam kurang tidur sama muka kusam kena sihir. Bedanya di mana, Gus? Nah, ini dia ya. Perbedaan. Muka kusam kurang tidur sama muka kusam kena sihir. Biasanya itu ada perubahan yang mendadak dan tak masuk akal. Kalau yang muka kena sihir, itu wajahnya kusam seketika. Jadi hitungannya itu nggak usah nunggu harian, mingguan. Hitungan detik itu bisa. Nggak perlu 1, 2, nggak perlu. Kusam, nah, udah. Jadi kusam tuh wajahnya.
padahal tadinya itu seger. Yang kedua itu biasanya kulit wajah jadi jauh lebih gelap. Nah, kecuali kalau habis benerin mesin mobil, sepeda motor kena oli terus dipakai raup, ya beda ya. Jadi ini wajah ini lebih gelap dari biasanya tanpa adanya sebab medis. Nah, tadi ya, kalau gelapnya habis kepanasan di lapangan ya wajar pastinya. Tapi kalau tiba-tiba redup ya, kayak lampu penjor di jalan Konoha yang nggak pernah diganti itu ya, ya 5 watt nggak sampai itu, mungkin 1 watt itu pun aja minta bantuan pernafasan itu bisa jadi energi sihir lagi bekerja menutupi cahaya alami tubuh, terutama yang terlihat di wajah. Wah, OMG, oh my god, ngeri-ngeri geli Gus ya. Terus kalau dari emosi atau aura, ada pengaruhnya nggak Gus? Kalau auranya Mbak Lisa Pink Black, wah, tidak perlu diragukan itu. Pasti menerangi negeri di atas angan. Ya ini Mas, pastinya ada ciri-cirinya juga. Yaitu kalau auranya tertutup, ya, ya kecuali kalau dia memang mukanya dikasih korden, nah itu baru Mas ya, dibuka kayak gini. Orang yang auranya tertutup itu, yang mukanya ya, orang kena sihir tuh mukanya muram terus Mas, lesu, gampang emosi. Efek dominonya itu panjang, ngalang-ngalangin panjangnya berapa lama negeri kita ya ngelunasin hutang. Asem tenang. Orang lain jadi males mendekat Mas, rezeki seret. Nah, sampai jodoh pun susah mendekat. Nah itu tuh, nah itu gelap tuh mukanya itu Masnya, itu kelihatan gelap. Nah itu juga gelap, itu juga gelap. Karena apa? Nah itu lampunya kurang padang. Dan ada juga yaitu munculnya jerawat tak lazim dalam jumlah banyak sekaligus. Wis antri jerawat tuh Mas, antri pada ikutan nimbrung di muka. Ya nggak tahu itu nimbrung pada mau gosip mungkin jerawatnya. Asem tenang. Bukan jerawat rindu 1-2 biji ya, tapi langsung panen massal. Yes. Iya iya. Panen jerawat Gus ya. Panen sampai 1 tahun 3 kali. Tapi kan itu bisa diperiksain ke dokter kulit Gus ya. Nah ini Mas, ini masuk ciri-ciri yang
terakhir. Kalau diobati secara medis hasilnya nol, nihil, dokter itu pada bingung. Mau dari ujung kulon sampai ujung akhirat, dokter itu bingung, Mas. Racian salep dokter spesialis pun enggak manjur, enggak mempan. Kenapa? Karena sihir itu rananya spiritual, bukan biologis. Nah, Gus, kalau seseorang sudah berobat kesana kemari, he, oh kasih, malah terbawa suasana, Gus. Maaf, Gus. Kalau seseorang sudah berobat kesana kemari, wirawiri, keliling dunia sampai 7 kali, nyari obat, berobat untuk mengatasi masalahnya, akan tetapi masih merasa terganggu secara batin, Gus. Kira-kira ini solusinya apa, Gus? Solusinya simple, Mas, yaitu tetap memperbanyak doa, membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta bila diperlukan meminta bantuan ruqyah, cari yang ruqyah syariah kepada orang yang benar-benar memahami syariat. Yang paling penting, jangan mendatangin dan meminta bantuan kepada praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oh, begitu, Gus ya. Benar. Nah, ini, Gus ya, yang pernah saya baca ya, ada juga cerita pasangan merasa wajah pasangannya seperti berbeda dan menyeramkan, Gus. Bagaimana menyikapinya, Gus? Perasaan seperti itu bisa memiliki berbagai penyebab, baik psikologis, emosional, maupun faktor lain. Karena itu jangan langsung mengambil kesimpulan. Bicarakan dengan baik, cari penyebabnya, dan bila perlu minta bantuan profesional sesuai kebutuhannya. Nah, ini, Mas ya. Namun jika memang benar kena sihir, ini masuk ciri-ciri yang harus ditanganin lebih intens. Nah, ini yang paling jahat ya, kalau memang itu kena sihir. Wajah si korban mendadak kelihatan menyeramkan. Jadi ini lebih menyeramkan dari Pak RT yang nagih tunggakan iuran warga sampai 5 tahun, Mas. Nah, itu lebih menyeramkan yang kena sihir ini, Mas. Dan membenci di mata pasangannya sendiri, Mas. Ini orang lain lihat biasa aja, tapi pasangannya ya, suami atau istrinya itu
lihat kayak sosok menakutkan. Padahal ya memang mukanya hancur memang dari oroknya. Nah, Mas. Jadi target sihir ini modelnya begini memang sengaja buat untuk ngancurin rumah tangga. Jadi rumah tangga biar hancur. Di sisi lain perkuat ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan. Gitu, Mas. Jadi intinya jangan gampang piknik, Gus ya. Ups. Kok piknik, Gus? Nah, piknik kan boleh, Gus ya. Maksudnya tuh jangan gampang panik ya, Gus ya. Nah, ini Mas ya. Kalau piknik ajak saya. Saya pasti akan bisa hadir. Iya, iya. Betul sekali Mas ya. Orang beriman itu haruslah bisa mawas diri. Kondisinya tenang. Kalau ada masalah, ikhtiarnya lengkap. Periksa secara medis bila ada keluhan kesehatan. Perbaiki pola hidup. Ya tadi kurangin gosip sesama tetangga, ngomong keceriwis yang nggak ada ujung-ujungnya. Itu nggak baik. Banyak-banyaklah berdoa dan berzikir, membaca Al-Quran, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas kebenarannya. Masya Allah, subhanallah, barakallah, barakallah. Luar biasa sekali ya. Jadi yang paling penting bukan sibuk mencari siapa yang menyihir, Gus ya, tapi sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Gus ya. Dan berusaha mencari solusi yang benar. Betul, Mas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua ya. Saya pribadi, sampean juga, dan para kru-kru yang ada di sini, warga minus 62 dan negeri di atas angan, terjaga dari segala keburukan, kebatilan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Gus Minta atas waktunya telah sudi hadir ke podcast kita lagi ya, Gus ya. Beliau waktunya sangat padat, 24 jam tambah 2 jam full, tapi bisa meluangkan waktunya, bisa hadir lagi ke podcast kita kali ini. Mantap, Gus. Dan bisa memberikan ilmu, enggak pelit ilmu, nge-share ke kita sebagai orang awam dan para netizen apa itu perihal sihir. Oke, terima kasih Pak Gus Minta. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, Gus ya. Jangan sungkan-sungkan kalau kita undang lagi ya. Ya, kalau fulusnya sesuai pasti bisa saya hadir lagi di podcast ini, Mas. Ya,
diundang berapa kali pun bisa mas. Yang penting pulusnya sesuai mas. Jadwalnya nanti bisa saya atur ulang. Begitu mas. Asem tenang. Oke sobat PGN, dari obrolan kita kali ini bisa kita petik pesan moral, yaitu yang pertama, Islam mengakui adanya sihir, akan tetapi tidak mengajarkan kita untuk langsung menyimpulkan setiap perubahan fisik atau kesehatan sebagai akibat sihir. Yang kedua, jika mengalami keluhan pada wajah atau kesehatan, dahulukan pemeriksaan dan pengobatan medis. Karena banyak kondisi memiliki penyebab yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan medis. Ketiga, seorang muslim dianjurkan memperkuat ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Keempat, jangan mudah menuduh orang lain melakukan sihir tanpa adanya bukti. Islam mengajarkan tabayun, mencari kejelasan, husnuzon, berbaik sangka, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Oke sobat BGN, jika kalian suka silakan like, jika tidak suka silakan dislike, dan tak lupa untuk subscribe, dan pastinya tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, saksikan PGN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Cak Pugu TP. Mas, saya Sambi ya. Ya, bentar Mas ya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Mas. Waduh. Muka saya kenapa Gus? Ada yang aneh tak Gus? Enggak apa-apa Mas. Mukanya enggak apa-apa. Ini Mas. Dari saya Mas. Kejepit Mas. Asem tenang.